Yo, Sehat Mas ini. Alhamdulillah Pak Ji. Jos. Sehat Pak Ji? Sehat. Supaya ora jamu pisan buah kue nih. Oh, ini Cakep kan. cakep. Si ora ketemu tutu pisan karo Kang Jenny. Cakep. Suara jamu, Mantap. jamu pisan godong turi. Jos. Suara ketemu temu pisan karo Kang Tambari. Jos. Iya. Hari ini saya akan bercerita. Ini suasananya di tepi pantai ya. Pantai ini. Jadi deburan ombak sangat jelas. Belakang kita ada sama-sama kapal yang masih sandar Iya, ini posisi di apa di nih, Pak? kawasan pantai di Pelabuhan Jongor, Pelabuhan Sawar Tegal ya. Tegal, Jawa Tengah. Bolo, tahukah Anda bahwa kami pernah melakukan penyelamatan upaya pantai dari abrasi? Pernah ya Mas? Dulu zaman sekolah kan? Ya, Oke. ada Pak Ji zaman sekolah waktu SD juga diajari itu menanam ya. Apa biar simbiosis mutualisme mengalami ada buku biologi yang ada anak pangon naik kerbau, ya itu kan ya. Iya, ada. Itu siklus kehidupannya. Ternyata harus ada keseimbangan ternyata. Keseimbangan itu misalnya yang menanam pohon mengeluarkan daun, daun mengeluarkan zat oksigen dihirup oleh manusia yang membutuhkan O2, dan manusia mengeluarkan zat asam maram yang Iya. dibutuhkan oleh tumbuhan. Tumbuhan lagi. Jadi balik ya, Pak Ji? Balik. Rantai. Iya. Tapi tahukah Bolo bagaimana cara menanam pohon bakau? Nah, itu Pak Ji. Atau yang di cemara laut, Pak Ji sebagai tokoh masyarakat, toko buku, toko kayu. nah di ini Iya. kan di pantai pesisir khususnya Pantura sini Pak Ji. Betul. Nah ini kan untuk menyelamatkan biar air laut nggak semakin ke darat. Betul. Itu kan perlu ada upaya seperti itu. Nah menurut Pak Ji apa itu yang Jadi gini Mas ini, tahun 70 saya kecil ya. Tahun 70 Bolo, saya berlari-larian di tepi pantai, bermain bola ya. Lalu asik banget, ada kebun melati, kemudian pohon kelapa, di sana asik. Tahun 80, 10 tahun masih. Nah, tahun 90 sudah mulai berkurang. oh, ya. 70, 80, 90 mulai berkurang. 10 jedanya Sedangkan 10 tahun saya melatih. Loh kok laut semakin ke darat? semakin ke darat. Jika waktu itu saya berpikir, jika ini tidak ada upaya penyelamatan, maka kampung kita tenggelam oleh gerusan ombak dan sangat dahsyat. Dan ternyata sudah puluhan hektar yang hilang Hilang ya. akibat digerus ombak pantai utara. Nah, kebetulan bertepatan dengan proyek pengembangan pelabuhan yang dibiayai oleh ADB, Asli Development Bank, Tegal Sari Mereja kena ada imbasnya. Itu gerusan ombaknya semakin parah. Oh, Tahun 98 semakin parah. Akhirnya saya mengusulkan terhadap pemerintah kota lewat dana ASEAN Development Bank, Dana ASEAN bantuan itu ADB ya, ASEAN Development Bank, kemudian proyek COFIS yang dibiayai oleh Bank Dunia. oh. Saya nggak tahu itu apakah Itu program pemerintah daerah atau pemerintah Usulan. Usulan. usulan dari bawah, Usulan. dimana ternyata dikembangkan, mungkin akhirnya bergayung rambut dengan pemerintah pusat. Nah waktu itu Pak Wali Kota Adiwinarso menyetujui atas saran saya tentang bagaimana upaya penyelamatan pantai dengan penanaman mangrove. Oh, nah kalau itu cerita Bakau. dalam posisi pengembangan dari awal sampai akhir, katakanlah dari Betul. proses penanaman itu, proyek itu, Jadi itu bagaimana caranya gitu? itu adakah dokumentasinya Pak? Ada, saya punya bukunya, malah saya ada. Saya bikin buku judulnya Selamatkan Aku. Video-videonya ada? Videonya saya tidak mendokumentasikan karena waktu itu belum secanggih ini ya. belum masih ini belum- mungkin ya masih medianya Ya juga pakai apa ya? terbatas. Media itu loh yang Handycam. 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 Handycam ada, handycamnya ada. Handycam. Ah, kemudian penanaman pertama gagal Hmm. karena dikiranya itu gampang, bambu yang dibelah, kemudian bibit bakau ditanam di pantai, sore dipasang, paginya hilang karena apa? Digerus ombak dulu. Tapi saya nggak patah semangat, tanam lagi dengan teman-teman komunitas kami, dengan LSM Kordowo itu sudah mulai muncul untuk melakukan penyelamatan dan pelestarian. Akhirnya dibantu oleh LPPSP, sebuah komunitas lembaga berbasis
penelitian dan pengkajian sumber daya pembangunan. Halo Mbak Ika, sekarang sudah jadi dokter. Terima kasih atas bantuan Mbak Ika ini. Oh iya iya. Sehingga kami ada, dan benar Mbak Ika pun belum tahu teknologinya. Oh, belum. Akhirnya dilubangi 3 meter kali sekitar 6 meter, kemudian diberi apa ya namanya, penahan Oh penahan Keripik. itu yang kayak ya anyaman bambu, itu anyaman ya. bambu betul Anyaman untuk bambu. agar tidak longsor ya. Iya. Buat nahan berarti Buat itu ya. nahan, Buat ya. nahan. Nah, di situ diberi jarak 123, 123, 123 berjajar. Alhamdulillah sampai sekarang tidak digosok bahkan tumbuh rindang menjadi objek wisata Pantai Moraleja. Yang terlibat siapa aja Pak dulu Pak? Waktu itu ya banyak teman-teman lah yang Mungkin masih diingat. masih ada, tapi ya harus bagian dari masa lalu lah. Oh. Ada yang sampai sekarang masih ikut aktif ada. Nah kalau sekarang pemerintah daerah katakanlah untuk menggiatkan seperti itu, apa langkah-langkah yang tepat? Ya harusnya mengikuti program yang kami dengan LPP Semarang. Yang Jangan sekedar sebelumnya. nandur. Kemarin kan ada berapa puluh ribu dia ditanam oleh wali kota. Mohon maaf Pak Wali, karena ternyata dinas lingkungan hidup tidak detail dalam memberikan langsung tanam sehingga hilang. Apa karena tidak mengundang jenengan? Mungkin ya karena saya kan nggak dilibatkan, saya tidak tahu, artinya saya tahunya setelah ditanam. Nah, ditanam viral di media sosial, kemudian saya menyarankan itu cara yang salah, mubadir. Bayangkan kalau satu dihargai 100 rupiah, berapa kali ribu Yang hilang ya. ribu yang hilang. Sia-sia enggak? Ya sia-sia lah. Makanya sarannya saya ulangi, kita paculi dulu beberapa lubang, ada 10 lubang 3 meter kali 6 meter, kemudian ngambil bambu dan rapia atau monel ya, bendrat agar ditali sehingga tidak doyong, tidak rubuh. Mereka apakah mungkin tidak melakukan kajian ya Pak? Ya mungkin nggak tahu, itu kan programnya DLH. Ternyata Harusnya ada dari dinas akademis, terkait UPS, itu yang kelautan, fakultas menghadirkan, perikanan, ya, ya benar. kan. Tokoh masyarakat setempat yang memang mungkin Jadi lebih sana diundang. tahu. Nggak tahu ya mengapa kok tiba-tiba dia serentak kemudian heboh di media, ternyata gagal pokoknya itu. Tidak belajar dari pengalaman waktu di Muara Reja. Bahkan waktu itu kepala dinasnya Pak Agus Santoso, beliau sudah almarhum, kepala humasnya masih hidup Pak Mito, dan wali kotanya sudah almarhum Bapak Adi Winarso. Nah, teman-teman itu digabung dengan kelompok Pramuka Bahari. Kemudian ada Bu dan Lanal, Bu Gizela itu membantu juga. Oh itu Pak. Jadi penanaman pohon cemara laut, baku itu diberi nama kan. Berarti ada beberapa pihak yang mendukung acara ya. Itu ya, Mas, ya? Dan sampai sekarang alhamdulillah tidak berhasil Mas. Nah kira-kira seberapa penting sih Pak untuk penanaman pohon di Ya, pesisir sangat itu? penting Mas. Apa Jangkanya fungsinya? bayangan, penanaman pohon baku itu belasan tahun, 15-16 tahun, bahkan 25 tahun baru bisa menikmati rindangnya pohon baku. Oh, Karena akarnya itu mengakar ke dalam. mengangkat dalam. Nah kalau ini tidak ada upaya penyelamatan, maka kampung kita akan digerus oleh kanasnya ombak. Coba saja itu, semakin ke timur, karena upaya penanaman abrasi, penanganan abrasi adalah memindahkan abrasi satu ke abrasi lain. Kawasan Tegal Timur sampai Suradadi itu kan terkikis. Terkikis ya, habis ya Pak. Ya, ke timur aja udah habis kan. Ada beberapa tambak yang kena abrasi. Nah, resikonya, jadi kan ada resikonya. Ketika tambak itu digerus sehingga mantangnya ambrol, petani rugi. Keberlangsungan hidup bandeng sekarang udah nggak nyari lagi. Ya. Nah, kalau pemerintah melestarikan budaya perut dengan EBG-nya, ya kan, berarti kan ada kelestarian anak-anak cerdas bangsa agar bergizi. Tapi mengapa tidak berpikir tentang kelestarian sumber daya alam lewat pesisir? Nyambung kan? Ya. Harus dilestarikan. Kalau enggak, kampung kita yang tepi Habis. pantai habis. Jangan Nah, cuma tentang isi perut ya Pak. isi perut. Nah, Ya, tapi bagaimana pelestarian alam? alam, termasuk ikan. Ada keberlangsungan kelestarian ikan, sumber daya ikan, agar ikan itu tetap lestari. Nah, akar bako itu mampu tempat bersembunyi ikan dan udang bertelur karena ada endapan lumpur. Nah, kalau alatnya tidak ramah lingkungan, maka dasar laut seperti keramik diangkut dengan serampangan, diangkut terus garuk-garuk habis. Nah, sehingga bagi pelaku usaha perikanan, penggiat lingkungan harus mengadopsi bagaimana lingkungan yang lestari, bagaimana sumber daya
tanaman agar berkelangsungan hidup. Misalnya kalau mau di pohon dipotong, ya tumbuhlah yang lain, jangan dibawa habis. Resikonya akan terjadi gundul dan abrasi. Nah kira-kira nih ke depan, kalau misalkan dari pihak pemerintah daerah atau provinsi katakanlah mengajak Pak Haji, berkenan nggak untuk diskusi? Ya sangat berkenan. Memberikan masukan. Apalagi diskusi, saya akan undang ahlinya. Itu salah seorang teman yang sukses. Biasanya dia dipakai di beberapa daerah, kayak Demak, ya Semarang itu langganan banjir, langganan rob Iya, itu. langganan Di rob itu. Terminal Terboyo, Ya, Kaligawe itu ya. Kaligawe ke sana ke timur, Itu ya. sampai ke arah Demak, banjir tahunan. Berarti pemerintah perlu adanya sosialisasi. Iya, sosialisasi penanaman pohon mangrove dan ada pembibitan untuk berkelangsungan. Nah, sekarang bibitnya belinya di mana Pak? Kemarin Informasinya dulu deh. kalau dulu itu ada kelompok yang sengaja melestarikan menanam bibit itu. Dijual 10.000 perak, 10 rupiah. 10 rupiah. 10 rupiah dulu ya. Sekarang mungkin sudah angkanya Sudah 100 naik atau 200 atau 150-an lah. Katakanlah kemarin katakanlah 100 perak katakanlah 100. misalkan 100.000. jumlahnya 100.000 yang ditanam. Oh iya iya. Harganya, Katakanlah misalkan kemudian tanpa ada penanganan atau teknis yang tepat, Iya. itu kan sia-sia Pak, atau gimana? iya. Ya sangat sia-sia lah mubadir. Jadi nanam sore, pagi udah hilang kena ombak. Kalau Ya. nanam pagi, sorenya udah hilang. Harapan ke depannya seperti apa nih nantinya? Nah, kalau untuk ada program pesisir? pelestarian lingkungan hidup, harapan kami ya berebut dulu, kita ajak diskusi FGD, fokus ke diskusi bagaimana cara penanaman pohon mangrove agar tidak digerus oleh ombak. Minimal dengan orang-orang lokal ya. Yang sudah pernah berhasil minimal. Oke, demikian teman-teman sekalian, para pemirsa, ini kaitannya dengan segmen dari nanti tayangan kita yang ada di untuk khusus segmen Khusus. rakyat bersuara. Oke, itu Mas Jadi ya. Siap. Saya terima kasih nih. Terima kasih Pak Haji. Oh, iya. Oke. Saya lagi santai menikmati liburan ombak bersama Mas Aji Iteng kameramen dan Mas Zeni. Terima kasih. Salam sehat, Sugi Selawase.